Dalam waktu singkat, tempat itu terlihat sama seperti aslinya. Tidak ada yang tahu bahwa ada mayat yang dikuburkan di sini baru-baru ini. Setelah menyelesaikan tugas mereka, kedua pria itu mengemudi jauh. Mereka naik van dan melaju ke jalan lain. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di tebing. Kedua pria itu keluar dari van dan mengamati medan. Setelah menemukan tempat yang cocok, mereka menghancurkan rem mobil dan mendorong mobil ke bawah tebing, ke laut yang mengamuk. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun selama mereka bersama, tetapi mereka bekerja dengan sangat baik. Sangat jelas bahwa mereka telah dilatih secara profesional. Mereka menuruni tebing, naik speedboat yang datang untuk mereka dan pergi dengan cepat. Speedboat meluncur menjauh dan meninggalkan riak ombak. Semuanya kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hujan masih turun keesokan harinya. Meskipun demam Dirga telah mereda, dia masih belum berbicara dengan Putri Bramasta. Setiap kali dia berbicara dengannya, dia akan mengabaikannya, yang membuatnya kesal. Awalnya Putri Bramasta bisa mentolerirnya karena dia adalah pasien yang sakit. Tapi semakin dia bertindak seperti bos, semakin Putri merasa marah. Dia mengambil cangkir Dirga darinya dan berteriak, "Dirga, katakan saja padaku jika kamu memiliki sesuatu yang tidak kamu sukai. Jangan tunjukkan wajah murung itu sepanjang hari." Dirga berbalik dan tetap diam. Putri Bramasta bergerak di depannya. "Dirga, aku bertanya padamu, apakah kamu tidak mendengarku?" Direcoki oleh Putri Bramasta terus-menerus membuat Dirga kesal juga. Jadi dia balas berteriak, "Haruskah aku memberitahumu sesuatu seperti ayah kita dibunuh agar kamu bahagia?" Ledakan Dirga tidak pantas. Cocokkan dengan ekspresinya yang lumpuh, dia tampak seperti seseorang yang baru saja keluar dari neraka. Putri Bramasta merasa hatinya sakit melihat itu. Dirga memelototinya, "Keluar. Biarkan aku sendiri sebentar." Putri Bramasta mengerutkan bibirnya, "Kak, ayah kita telah meninggal selama bertahun-tahun dan orang yang menyebabkan kematiannya sudah mati. Kamu harus terus maju dan melihat ke masa depan." Dirga menunjuk ke arah pintu, "Ku bilang, keluar." Putri Bramasta bangkit dan hendak pergi, tapi dia berbalik dan menambahkan, "Aku tahu kamu sakit, tapi aku mengkhawatirkanmu. Aku adikmu. Kamu harus memberitahuku jika ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan. Aku bisa membantumu. Kamu tidak bisa membantuku." Dirga tersenyum tak berdaya dan sedih. Lalu air mata mengalir dari sudut matanya. "Kamu tidak bisa membantuku. Tidak ada yang bisa membantuku." Dia hanya bisa menyembunyikan rasa sakit kehilangan ayahnya di dalam hatinya. Dia bahkan tidak bisa membalas dendam dari si pembunuh. "Kakak, keluar, dan biarkan aku sendiri." Dia perlu sendirian untuk berpikir dengan benar. Mungkin dia bisa memikirkan rencana selanjutnya. Karena Dirga tidak mau mengatakan apapun, Putri Bramasta hanya bisa meninggalkan ruangan. Saat dia pergi, dia menerima telepon dari Bastian. Dia mengirim email kepada Bastian surat pengunduran dirinya sebelum datang ke kamar Dirga, jadi panggilan itu pasti terkait dengan pengunduran dirinya. Putri Bramasta menjawab, "Direktur Bastian, Putri, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu tiba-tiba mengundurkan diri?" Bastian masih sangat muda, tapi dia terdengar tua. Dia berbicara kepadanya seperti seorang penatua menasihati muridnya. Putri Bramasta sudah memikirkan alasan pengunduran dirinya. "Direktur, ini karena kesehatan saya kurang baik. Saya harap Anda bisa mengerti." "Putri, bukannya aku tidak ingin menyetujui pengunduran dirimu, tapi kita kekurangan desainer sekarang. Dan kita tidak bisa menemukan desainer yang cocok di saat-saat terakhir." Bastian menghela nafas panjang dan menambahkan, "Jika kita tidak dapat mengirimkan koleksi Romance of the Wind tepat waktu, aku khawatir aku tidak dapat menyimpan gajiku." Putri tidak menjawab.
PM Corporation adalah perusahaan internasional yang besar. Ada puluhan desainer di kantor mereka. Sejujurnya, Putri Bramasta benar-benar tidak membuat banyak perbedaan. Bahkan setelah dia pergi, mereka akan dapat menemukan seorang desainer untuk segera mengambil alih koleksi romance. Bastian terus meyakinkannya. Bagaimana kalau kamu bertahan sedikit lagi? Kamu bisa mengundurkan diri setelah selesai dengan koleksi romance. Lalu kamu bisa kembali kapanpun kamu merasa lebih baik. Sebenarnya tidak ada masalah dengan kesehatannya, tetapi dia hanya tidak ingin melihat Henry yang menjijikkan itu. Jika bukan karena penampilannya, dia pasti tidak akan keluar pada saat kritis seperti itu. Putri, apakah kamu mendengarkanku? Bastian belum menyerah. Dia bersikeras membuat Putri Bramasta tersandung rasa bersalah. Direktur Bastian, saya sudah mengambil keputusan. Jika Anda tidak menyetujui pengunduran diri saya akan melepaskan gaji bulan ini. Karena di hati Putri, Randy adalah orang yang paling penting. Masa depan Bastian tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bukan orang yang terlalu berbelas kasih. Jika dia bisa diyakinkan dengan mudah, dia sudah bisa menjalankan organisasi amal. Apa yang kamu bicarakan? Bastian menghela nafas dan berkata, jika kamu bersikeras untuk pergi, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Aku hanya ingin kamu datang ke kantor untuk menyelesaikan prosedur pengunduran dirimu. Aku akan menjelaskan ke Departemen Sumber Daya Manusia. Putri Bramasta adalah bos perusahaan. Tidak peduli seberapa berani dia harus tahu di mana harus menarik garis. Jika Randy memperhatikan sesuatu yang tidak sesuai, dia akan tamat. Terima kasih, Direktur Bastian. Putri Bramasta menutup telepon dan menghela napas lega. Putri Bramasta tidak menyadari bahwa Bastian menelepon telepon cadangannya di rumah. Nomor telepon ini tidak terdaftar dalam catatan perusahaan, jadi dia seharusnya tidak mengetahui nomor ini dalam keadaan normal. Putri Bramasta pergi ke kantor setelah makan siang. Pertama, dia harus menyelesaikan prosedur pengunduran dirinya, lalu dia harus mengambil kembali teleponnya dari Henry itu. Bastian mungkin sudah menjelaskan kepada Departemen Sumber Daya Manusia, jadi Putri Bramasta menyelesaikan prosedur pengunduran dirinya dengan cukup mudah. Tapi Henry tidak ada di kantor. Putri, kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Putri Bramasta adalah kolega yang sangat baik, Loli tidak tahan melihatnya pergi. Aku ada urusan keluarga. Putri Bramasta tersenyum tetapi matanya mengamati seluruh kantor untuk mencari Henry. Loli, apakah Henry memberimu sesuatu untuk diberikan kepadaku? Meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan begitu baik untuk memberikan telepon kepada Loli, Putri Bramasta bertanya dengan penuh harap. Tidak, Loli menggelengkan kepalanya dan menambahkan, Henry pergi di pagi hari setelah menerima panggilan telepon. Dia tidak mengatakan kemana dia pergi. Oh, kalau begitu aku akan menunggu sebentar lagi. Putri Bramasta tidak ingin datang ke perusahaan lagi, jadi dia harus mengambil ponselnya kembali hari ini. Namun, Henry masih belum kembali ke kantor setelah sekian lama. Menjadi tidak sabar, Putri Bramasta memutar teleponnya yang bersama Henry. Jika dia meninggalkannya di kantor, itu bagus sekali, tetapi jika tidak, maka dia hanya akan menunggu beberapa saat lagi. Sementara dia menunggu antrean selesai, Putri menggaruk kepalanya dengan frustrasi. Sambungan tersambung setelah sekian lama, tetapi saat Putri Bramasta hendak berbicara, sambungan terputus. Sebuah pesan generik mengatakan bahwa saluran telepon ditempati. Putri Bramasta merasa kesal dan mencoba menelepon lagi. Kali ini, dia mendengar kalimat umum lainnya, nomor yang Anda tuju tidak tersedia. Apa sih yang ingin dia lakukan? Karena dia tidak bisa mendapatkan kembali ponselnya,
Putri Bramasta tidak punya pilihan selain menggunakan fungsi I Lost My Phone untuk menghapus semua data dan informasi di ponselnya yang bersama Henry. Kemudian dia pergi untuk mengajukan kartu SIM lain. Pada saat dia selesai, belum terlalu larut, tetapi langit sangat gelap karena hujan. Putri Bramasta memeriksa waktu. Masih ada waktu lagi sebelum Randy pulang kerja. Kantor Sandiga Group ada di dekatnya, jadi dia memutuskan untuk pergi ke kantornya untuk menunggu dia pulang kerja. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.